pemungutan suara. Yaitu tanggal 16 sampai 19 Oktober. Untuk pendaftaran pemilih sekarang dibuka. Bukan hanya bapak-bapak yang bekerja saja, tetapi ibu rumah tangga, pelajar, dan remaja yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Ada yang mengusulkan seperti itu. Sosialisasi yang kita lakukan itu tidak hanya di sosial media loh ya. Bisa langsung scan barcode-nya. Pokoknya warga negara Indonesia yang ada di Qatar dan punya Qatar ID. Artinya laki-laki dan perempuan boleh. Tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di KBRI Podcast Potalk. Hari ini kita punya tema yang sangat spesial nih. Kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang seru dan penting banget untuk masyarakat Indonesia di Qatar, yaitu pemilihan Ketua Persatuan Masyarakat Indonesia Permika ya Pak? Betul ya? Betul. Tapi tenang, ini bukan debat capres. Kita bakal berdiskusi sama panitia pelaksanaan untuk Ketua Permika. Langsung saja kita mulai diskusi kita hari ini. Sebelumnya kita harus memperkenalkan narasumber kita hari ini. Mungkin Pak Zainal, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih sudah datang di podcast kita. Sama-sama. Mungkin sebelum kita memulai diskusi kita hari ini, mungkin Pak Zainal bisa sedikit memberikan informasi tentang Pak Zainal. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore Mbak Chelsea. Ya. Terima kasih banyak sudah diundang di Minko Potalk ini. Ini sebuah kehormatan bagi saya. Perkenalkan semuanya, nama saya Zainal Mutakin. Pada saat ini saya diberikan amanat oleh Permika ya, untuk menjadi ketua PPKP namanya. Nah, karena saat ini yang ke-12 disebut PPKP ke-12. PPKP 12. Ya, PPKP itu singkatan dari Panitia Pemilihan Ketua Permika yang ke-12. Makanya disebut PPKP ke-12. Saya sebagai ketuanya, dan PPKP ini terdiri dari 5 orang. Itu sesuai dengan yang tertulis di anggaran dasar, anggaran rumah tangga Permika. ADRT, iya. ADRT Permika yang baru saja diamandemen tahun 2024. Itu harus 3 atau 5. Nah, saat ini PPKP 12 ada 5 orang. Saya sebagai ketuanya, ada Pak Drioko dari Alkor, saya dari Mesai dan Wakra. Pak Drioko sebagai wakil ketua, kemudian Pak Ferdian Rahim itu sebagai sekretaris. Beliau perwakilan dari Doha. Dan kemudian kita spesial ada perwakilan perempuan. 2 orang. Finally ya Pak. Finally ada. Karena tadi 3 laki-laki, perempuannya mana nih? Ibu Davina dan Ibu Ika. Jadi insya Allah itu sudah memenuhi semua perwakilan dari keterwakilan wilayah dan keterwakilan gender ya. Kemudian sebenarnya apa visi misi dari pemilihan Ketua Persatuan Masyarakat Indonesia ini? Jadi untuk visi utamanya kita PPKP itu adalah kita akan mendapatkan seorang ketua Permika terpilih yang kita laksanakan pemilihannya secara demokratis dan transparan, di mana kita mengharapkan mendapatkan seorang ketua yang mempunyai integritas tinggi dan bisa mempresentasikan warga negara Indonesia di Qatar. Itu visi utamanya. Jadi misinya adalah PPKP ingin mengadakan sebuah bisa dibilang kayak pemilu kecil di Qatar ya, kalau di Indonesia, di mana kita coba menerapkan secara demokratis mungkin bagaimana pemilihan seorang ketua Permika di Qatar dengan cara dan aturan yang sudah tertulis di anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang tadi saya sebutkan di amandemen tanggal 28 Juli kemarin. Gitu Mbak Chelsea. Saya kira itu sih misinya dan visinya. Bagaimana proses pencalonan berlangsung? Kan proses sudah berjalan kan? Ya. Itu bagaimana prosesnya? Ya. Jadi setelah kita terbentuk PPKP, karena memang PPKP itu fungsinya adalah menjembatani suksesi dari kepemimpinan Permika tiap 2 tahunan. Iya, betul. Nah, 60 hari sebelum ketua atau pengurus Permika itu berakhir, kita dibentuk untuk menjadi tim yang menyukseskan itu. Yang pertama untuk pemilihan bagaimana proses pemilihan calon ketua, yang pertama kita akan umumkan secara
terbuka kepada masyarakat Indonesia di Qatar melalui, kebetulan kita alhamdulillah punya grup Pokmas yang ada di sini ya. Semua perwakilan Pokmas ada di situ kita umumkan. Tidak hanya di situ, kita umumkan juga lewat media sosial, baik punyanya Permika ataupun punyanya KBRI dan juga berbagai media sosial yang milik kita. Setelah disebarkan nanti akan ada pendaftaran untuk ini kita bicara tentang calon ketuanya ya. Mereka sudah tahu, kemudian mereka akan mendaftar. Kita sediakan waktunya tanggal 1 sampai 21 September, kurang lebih 3 minggu. Nah ini kalau dihitung-hitung berarti sekarang tanggal 19, 2 hari lagi ya. 2 hari lagi ya. 2 hari lagi akan berakhir. Nah setelah kita nanti mendapatkan bakal calon itu yang mendaftar, nanti kamilah PPKP yang akan memverifikasi. Memverifikasi semua formulir, memverifikasi apakah ini eligible, karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon ketua itu kalau misalnya mau mendaftar ya. Nah itu nanti ketika semuanya terverifikasi, nanti kita akan umumkan tanggal 29 September, verifikasinya selama seminggu ya, 22 sampai 28, 29 kita umumkan sebagai ditetapkan calon ketua. Tadinya bakal calon sudah menjadi calon ketua. Kemudian akan dilakukan kampanye. Setelah kampanye tujuannya apa? Supaya masyarakat mengetahui siapa yang akan dipilih. Jadi nggak seperti membeli kucing dalam karung ya. Betul. Jadi akan kita buka nih calon yang akan dipilih. Silakan. Berarti akan ada debat juga ya. Nah itu nanti ada kampanye. Biasanya debat capres ya, debat calon Permika. Ketua Permika. Jadi mana visi misi mereka yang benar-benar eye catching untuk masyarakat, itulah yang bisa dipilih ya. Gitu. Saya ada berita yang mau ditanyakan lebih lanjut. Mungkin tim Minkov bisa tayang di layar kita. Ya, dia. Permika Official IG ya, Instagram ini ya. Pendaftaran calon memilih ketua Permika 12. Hai warga Indonesia di Qatar. Pemilihan ketua, persyaratan dan lain sebagainya. Mungkin Bapak bisa jelasin lebih lanjut. Ini adalah pendaftaran calon pemilihnya. Jadi, berarti kayak saya pemilih. Nah, betul. Saya masih memilih. Jadi tadi itu tanggal 1 sampai 11 itu bersamaan pendaftaran calon ketua dan juga pendaftaran pemilih yang ingin menjadi pemilih gitu. Nah, untuk pendaftaran pemilih ini saya mau menekankan bahwa saat ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Apa Kenapa? Bedanya? Waktu itu yang berhak menjadi pemilih adalah yang bekerja secara aktif. Nah, sekarang dibuka. Dibuka. Bukan hanya bapak-bapak yang bekerja saja, tetapi ibu rumah tangga, pelajar, dan remaja yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Ini catatan kami adalah 17 tahun pada saat pemilihan. Pada saat pemungutan suara. Yaitu tanggal 16 sampai 19 Oktober. Jadi, 3 hari pemilihannya. 4 hari, 16, 17, 18, 19. Iya. Jadi tanggal 16 itu apabila dia sudah berusia 17 tahun, maka dia berhak untuk memilih. Gitu. Bisa mendaftarkan. Jadi silakan masyarakat, ibu-ibu atau remaja yang sudah 17 tahun, anak-anaknya berarti anak-anak kita, berikan pembelajaran demokrasi. Iya, betul. Daftarkan sebagai pemilih, nanti belajar untuk memilah dan memilih pemimpin yang bagus seperti apa. Iya, saya sudah terdaftar, Pak. Alhamdulillah. To be honest, saya tinggal 6 tahun di sini. Iya. Saya nggak tahu tadinya awalnya Permika dan lain sebagainya. Saya hanya tahu Permika itu sejak tahun lalu, di mana saya bergabung dengan Youth of Culture. Disitulah saya baru tahu Permika. Waktu itu saya kerjasama dengan Sensbud-nya mereka. Jadi ya mungkin dengan pembicaraan kita hari ini, setidaknya mungkin masyarakat Indonesia lain di Qatar bisa lebih tahu Permika, kemudian ada pemilihan. Pemilihan ini sebenarnya berapa tahun sekali? Seperti saya katakan tadi dan sudah tertulis di dalam ADART kita Permika bahwa PPKP itu sebagai suksesi untuk mengantarkan dari Permika yang sebelumnya ke Permika selanjutnya pengurusannya ya. Dan itu diadakan setiap 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Jadi Permika kepengurusannya itu 2 tahun. Saya pikir 5 tahun sekali. Ada yang mengusulkan seperti itu. Tetapi mungkin kalau kayak di Indonesia saya nggak tahu ya, mungkin banyak yang akan tertarik ya. Tapi kalau di sini kan istilahnya
jabatan seorang ketua Permika itu memerlukan tidak hanya pengorbanan waktu, Betul. tetapi memerlukan pengorbanan secara materi, tenaga dan pikiran ya. Dan kita Kayaknya harus stres ya Pak jadinya. Ketua Permika kayaknya stres jadinya. Sebenarnya mungkin tergantung kalau misalnya seseorang dia mempunyai integritas yang tinggi, mempunyai sikap kepemimpinan yang baik, pernah berpengalaman dalam berbagai organisasi dan dia menyukai hal-hal yang bersifat organisasi dan kemasyarakatan, itu akan menyenangkan bagi Let dia. it flow. Let it flow. Kayak sungai ya, Kayak air di sungai ya. Betul. Ada satu lagi nih 2 tahun saya kira cukup, 5 tahun kelamaan. kelamaan 5 tahun ya. Ada satu lagi. Ya, Ya, ini dia. Timeline kegiatan PPKP 12 untuk pemilihan ketua Permika. Ya, Ini gimana Pak? ya oke. Bisa jelaskan sedikit? Ya, ini kita buat agar masyarakat bisa juga memberikan atau melakukan monitoring kepada kita. Oke. Jadi kami sejak pertama terbentuk, yang kami lakukan pertama adalah membuat timeline ini. Jadi timeline ini sebenarnya ini belum diupdate lagi, yang tanggal 1 sampai 20 sebentar lagi akan selesai kan. Oke. Ya, untuk sosialisasi. Nah, tanggal 21 juga nanti akan selesai. Jadi yang pertama PPKP sudah ditetapkan itu tanggal 13 Agustus. Kemudian audiensi dengan Pak Ivan Pensosbud melaporkan tentang PPKP. Sosialisasi sudah kita lakukan. Sosialisasi yang kita lakukan itu tidak hanya di sosial media loh ya. Jadi kami juga menyebarkan leaflet ke semua restoran Indonesia yang ada di Qatar. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu misalnya datang ke restoran Sentral, restoran POB di Alkor, Tofu and cake. atau Penko Tofu ya, atau ke Mama Rozi, Bu Mariam, ada leaflet Ada kita. flyernya gitu Ada ya. flyernya kita, bisa langsung scan barcode-nya, bisa langsung daftar di situ sambil makan. Oh, Gitu. oke. Nah, kemudian tanggal 1 sampai 21 September tadi yang saya katakan itu pendaftaran tidak hanya sebagai pemilih, juga sebagai bakal calon. Bakal calon ketua Seterusnya. Permika. Kemudian kita akan lakukan evaluasi selama seminggu 22-28 September, baik verifikasi tentang bakal calon ketua ataupun pemilih. Karena pemilih ini kan ada syarat-syaratnya juga, bahwa sekarang sudah terbuka, tidak hanya bapak-bapak yang aktif bekerja, Ibu-ibu juga bisa. dan juga warga masyarakat yang berumur 17 tahun ke atas. Oke. Yang penting dia berdomisili di Qatar, mempunyai Qatar ID, berusia 17 tahun ke atas, maka dia boleh dan berhak untuk menjadi pemilih. Itu bedanya dengan yang sebelumnya. Oke. Gitu. Nah, Itu kalau kriteria untuk calon bakal Bakal ketua calon. Permika itu gimana kriterianya? ya, untuk bakal calon ketua Permika secara aturan dari anggaran dasar anggaran rumah tangganya, yang pertama dia adalah WNI yang tinggal di sini dan mempunyai Qatar ID. Oke. Yang pertama itu. Yang kedua, bakal calon ini berusia 30 tahun ke atas. 30 tahun ke atas. Ya. Oke. Jadi kalau masih remaja jangan takut kalau misalnya saya mau jadi ketua Permika bisa nggak? Saya usia 30 tahun boleh. Boleh. Tidak harus yang berusia 40 50 tahun ya. Oke. Nah, nggak perlu harus senior ya Pak. nggak harus senior. Junior juga bisa karena maju. mempertimbangkan apa? Banyak masyarakat Indonesia di sini itu sebagai pelajar di universitas ya. Iya, betul. Mereka mendapatkan beasiswa terus meneruskan kuliah di sini, ada yang S2, ada yang S3, usia-usia betul. mereka masih 30-an. Iya, betul. Nah, itu yang ingin kita akomodir dan itu tertulis, kita rubah. Kalau dulu sebelumnya umurnya tidak ada umurnya, kita itu silakan 30 ke atas boleh. Oke. Tidak harus senior. Terus yang 30 tahunnya itu pada saat pemungutan suara ya, Oh, yang tanggal 16 sampai 19 Oktober. Itu. Kemudian dia ada syarat yang lain, yaitu dia sudah menetap 3 tahun di sini, Oh, 3 tahun 3 tahun di sini dan akan menetap 2 tahun kemudian. Oke. Jadi mohon maaf, bukan berarti kita membatasi. Kadang-kadang ada masyarakat Indonesia yang memang di sini bekerja pakai kontrak ya. Iya. Nah, kontraknya ternyata mau habis 1 bulan lagi, ya janganlah mendaftar misalnya. Iya, ya kan? betul. Kalau misalnya kayak banyak di antara kita indefinite, kontraknya sampai pensiun, Iya. itu nggak ada masalah. Berarti kita sudah mempunyai bahwa kita masih lama di sini nih, 3 tahun lebih di sini. Iya. Karena apa? Kepengurusan Permika itu 2 tahun. Itu tujuannya. Gitu. Terus untuk gendernya gimana? Perempuan boleh nggak untuk memilih? Nah, ini yang menarik karena
di dalam aturan itu tidak tertulis. Oh, tidak Tidak tertulis. tidak kami tulis di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga pernikahan itu gendernya laki-laki atau perempuan. Mungkin di syarat itu terlihat ya. Pokoknya warga negara Indonesia yang ada di Qatar dan punya Qatar ID. Artinya laki-laki dan perempuan boleh. Boleh. Tetapi apa Pak? ada tetapinya. Baru saya mau nyalonkan diri jadi ketua. Boleh. Bapak dia bilang tetapi. Mundur saya langsung. Kalau saya lihat nih, Mbak Chelsea baru 6-7 tahun di sini tapi sudah memegang bagian seni di Permika ya. Iya, waktu itu berarti Pak. mempunyai kompetensi yang sangat baik gitu. Dan saya tahu bahwa Berarti bisa lah 2 saya tahun calon ya, kemarin Pak. terakhir 2 tahun kemarin itu bagus sekali ya bagian apalagi Year of Culture Indonesia Iya. dan Qatar. Itu saya sangat melihat kemajuan dan perkembangan Indonesia dilihat oleh dunia internasional sini. Perempuan boleh mendaftar sebagai calon ketua, tidak ada larangan. Mungkin yang harus dipersiapkan ada beberapa hal. Yang pertama, seorang ketua Permika itu nantinya tidak hanya akan berkomunikasi atau berhubungan dengan masyarakat Indonesia saja, tetapi akan juga mempresentasikan Indonesia di forum internasional. Kadang-kadang akan diundang oleh Minister of International sini, akan diundang oleh government sini, akan diminta dukungan apa. Nah itu mereka yang akan diundang. Ketua Permika sebagai representatif warga kita. Nah itu yang harus siap. Kalau misalnya perempuan. Yang kedua tentunya mohon maaf, saya bukan berarti kita gender ya, melihat gender emansipasi harus. Kita pastinya tahu seorang ibu rumah tangga mempunyai kewajiban misalnya di rumah ya, dan apabila mau keluar ataupun bagaimanapun pasti harus izin dari suami. Betul. Sedangkan menurut saya dan pengalaman saya melihat gitu ya, saya melihat ketua Permika itu sangat sibuk ya. Bahkan mungkin dari setiap minggunya akan ada kegiatan. Dan itu suami harus siap tuh. Bisa nggak memberikan izin selalu kepada istrinya. Kalau itu oke, nggak ada masalah. Mbak Chelsea, ayo berdaftar. Berarti untuk calon ketua Permika perempuan diperbolehkan. Boleh. asal harus be ready ya, be ready. dengan semua kegiatan yang akan diikuti terjadi di depan mata kadang-kadang beliau. isu internasional itu semuanya laki-laki semua, kita perempuan sendiri misalnya perwakilannya siap. Ya kita kan tidak melihat gender, kita melihat capability dan kompetensi kita. Kalau kita memang mempunyai persyaratan itu boleh. Dan saya kira kriteria yang lain bisa dikatakan bahwa seorang calon itu harus mempunyai kemampuan kepemimpinan yang baik. Karena Permika ini adalah satu-satunya organisasi di sini yang dilegalkan oleh KBRI untuk memayungi semua pokmas yang ada di Qatar. Jadi ya harus punya kepemimpinan yang baik. Dan yang tadi yang saya katakan karena jam terbangnya akan tinggi, dia harus punya integritas juga. Kalau presiden itu kan dia harus ada partai. Nah, Permika juga nggak harus ada kelompok-kelompok, nggak grup-grup nggak, untuk menaikkan suaranya mereka, atau mungkin dia individual. Kalau saya sih misalnya saya mau jadi calon, saya nggak punya grup Pak, saya individual aja, karena saya merasa saya pengen jadi suara Indonesia di mata dunia, ceritanya mata dunia gitu ya Pak. Itu gimana? Harus nggak pakai grup dan kelompok? Ini juga yang saya katakan berbeda dari sebelumnya. Jadi untuk sekarang bakal calon ketua itu bisa dilakukan dari 2 cara. Yang pertama tadi yang Mbak Chelsea bilang parpol-parpol gitu ya. Nah kita sebenarnya ada kayak parpol di sini tuh. Tapi saya bukan bicara politik ya. Nah di sini itu kita namanya punya Pokmas, kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat itu ada yang terdaftar sekarang itu kalau nggak salah 82 atau 84. 84 yang Pokmas terdaftar di Permika. Nah syarat dari bakal calon itu di amandemen ADART yang sekarang dirubah. Kalau yang sebelumnya itu perwakilan dari organisasi Pokmas yang berbasis perusahaan, sekarang any Pokmas. Pokmas apapun yang berarti penting dia terdaftar. Sanggar-sanggar. Kalau itu misalnya bisa dia gitu? merupakan Pokmas dan terdaftar di Permika, itu secara aturannya boleh. Itu dari Pokmas yang pertama. Ada lagi satu lagi yang model independen. Ya, kita
calon independen ya. Jadi kayak di Indonesia ya, ada calon bupati Iya. yang dari parpol dan ada juga independen. Iya, betul, Nah, betul. kalau di Indonesia kan misalnya independen harus berapa persen, misalnya harus 1 juta tanda tangan atau ini sama di sini. Kami akhirnya berpikir, ayolah kita mencoba menerapkan mini demokrasi di sini. Apa yang baik yang terjadi di negara kita, coba kita terapkan. Betul. Akhirnya independen pun kita buka, Betul. bisa mencalonkan secara independen dengan syarat mendapatkan dukungan 100 pemilih. Jadi kan ada pendaftaran pemilih tadi itu. Iya, betul. Harus tanda tangan tuh 100 orang mendukung, misalnya Mbak Chelsea nih. Mbak Chelsea teman-teman yang biasa main bareng-bareng ternyata saya hitung punya 100 bisa maju. Bisa sekali. Asal ada 100 tanda tangan. surat tangan. Dan itu dibuktikan tanda tangan loh ya. Harus dibuktikan dan disampaikan ke kita. Oke. Begitu. QID-nya juga butuh nggak Pak? Sebagai tanda bukti. Nah, ini kan apa namanya, tanda tangan memang aja kan kemarin- bisa di double Pak. Bisa. Ya, kemarin itu Kayak suara aja bisa di double Pak. Ya. Nah, ini memang sebagai challenge dari apa namanya nanti verifikasi kita. Tapi saya kira bisa dijalankan karena di situ kan untuk data pemilih itu tidak hanya nama lengkap, ada juga nomor HP, nomor apa namanya alamat email, terus dia tempat tinggalnya di mana dan Qatar ID Oke. dan usia. Nah, Qatar ID-nya ini karena kami apa namanya pada saat ADRT amandemen ADRT itu kita mempertimbangkan aspek kehati-hatian tentang data ya. Jadi kami tidak ingin mencantumkan nomor ID secara utuh, tetapi kami mencantumkan 5 nomor ID yang awal untuk memperlihatkan bahwa 2 kalau tanggal lahir kan biasanya nomor 2 itu Indonesia untuk ID awalan ya. Iya. Nomor 2 terus habis itu tanggal lahir tahun lahir. Oke. Itu dari situ bisa kita lihat. Oke. Bisa. Sekarang kan tinggal berapa hari lagi nih? Iya. Sudah ada belum calonnya? Mungkin tidak disebutin namanya, tapi sudah by number. Iya. Jadi secara aturan memang nanti kita akan umumkan tanggal 29 September. 29 Ya, September. sekarang kan sampai tanggal 21 September itu pendaftaran bakal calon ya namanya. Nah, kemudian kita verifikasi seminggu kemudian tanggal 22 sampai tanggal 28. Setelah kita anggap semuanya eligible memenuhi persyaratan yang ditentukan secara aturan PPKP ini, baru nanti tanggal 29 September kita umumkan yang dari bakal calon menjadi calon. Oke. Nah, yang bakal calon ini yang mendaftar sudah ada 2 orang. Sudah 2 orang. Belum kita spill namanya. Hanya karena 2 secara orang. aturan akan kita umumkan dan kita tetapkan. Saya ini berharap masih bakal calon belum ditetapkan ya. Iya. 2 orang saja calonnya. Ada 84 Pokmas. Nah, Kenapa itu hanya dia. 2? Nah, itu dia. Apa Itu namanya? a big question. Sebenarnya pertanyaan Mbak Chelsea ini apa namanya saya sangat suka karena saya ingin menghimbau kepada masyarakat ya, terutama yang Pokmas, apabila memang di dalam organisasi Pokmas tersebut melihat ada seseorang yang mempunyai potensi yang bagus, punya kompetensi, punya integritas, punya pengalaman organisasi yang baik, saya kira seharusnya dicalonkan. Kok Karena dicalonkan? apa? Ya dicalonkan oleh Pokmas. Tapi atau kan- mencalonkan diri karena apa? Ini kesempatan ketika kita di Permika itu kesempatan untuk berbuat sesuatu yang baik bagi masyarakat. Betul. Itu mungkin tidak kita petik sekarang Iya. hasilnya. Mungkin kalau sekarang kita menjadi capek, benar sibuk. Tetapi kan bisa aja banyak hal-hal positif yang akan berbalik ke kita. Tapi kan Pak Indean kalau dicalonkan kan belum tentu beliau mau. Iya. Karena kan namanya seseorang kan kalau menjadi ketua itu kan harus dari hatinya pribadi. Karena tanggung jawabnya besar. Iya. Yang tadi Bapak juga bilang kan Permika itu kerjanya non-stop banyak. Every week, setiap minggu itu ada kerjaan. Jadi kalau dicalonkan agak sedikit a big question ya. Lebih baik mencalonkan diri dibantu dengan Pokmas ini. Iya, memang dicalonkan ini dalam hal ini adalah tentunya atas persetujuan yang bersangkutan Iya, ya. betul. Ya itulah sebenarnya kalau misalnya ditanyakan kepada siapapun yang aktivis di sini ya, setiap pergantian Permika salah satu permasalahannya kita kok susah ya nyari Ketuanya. calon ketua itu. Oh, apa oke. namanya? Kalau di Indonesia kan maaf ya. Iya. Di negara berebutan kan. Berebutan. Untuk menjual posisi. Di sini Iya. kok gak ada yang mau gitu. Iya betul. Ya, Perwakilan DPRD, perwakilan DPR, ya kan? Apakah mereka kompeten apa enggak ya? Maaf saya enggak ke arah sana. Tapi di sini seharusnya ketika
seseorang mempunyai kompetensi yang baik, punya pengalaman kepemimpinan yang bagus, jangan ragu. Karena ya tujuannya untuk berbuat kebaikan untuk sesama orang banyak. Seharusnya sih banyak yang mencalonkan, seharusnya. Dan saya melihat banyak orang-orang yang punya potensi yang sangat baik sekali untuk maju. Kenapa mereka nggak maju? Betul. Silakan. Masih ada 2 hari lagi kesempatan. Memang ada 2 orang yang sudah mencalonkan. Saya mendengar ada 2 lagi masih tentatif. Sebenarnya kalau misalnya sebanyak-banyaknya kita sudah buka independen pun bisa. Betul. Saya mengharapkan tadinya minimal 5 atau 10. Iya betul, biar seru ya Pak. Biar seru. Apalagi pas lagi nanti debatnya, Iya. ya kan? Debatnya kan at least makin banyak variatif visi misi mereka. Iya. Kita pun jadinya semakin kritis Yes. sebagai masyarakat di sini kan. Kalau Dan cuma mempunyai 2 pilihan yang ya. banyak juga ya. Iya, kalau cuma 2 kan Ayo bapak-bapak, ibu-ibu terlalu yang yang punya terlalu sedikit kita bilang kan kompetensi ya. yang bagus, mendaftarkanlah. Menurut Bapak apa tantangan terbesar dihadapi masyarakat Indonesia di Qatar yang perlu diperhatikan oleh ketua Oke. terpilih nanti Ya. Mungkin Jadi, Bapak cuma sebagai ketua panitia, tapi kan setidaknya Bapak sudah lama tinggal di sini. Iya. Pasti kan Bapak sudah lihat dong. Ya, saya selama 16 tahun setengah ya di Qatar sini. Sebelumnya saya di Kuwait 5 tahun. Oh, Jadi saya di Middle East 22 tahun. 22 tahun. Dan saya kira hampir sama sih. Tipikal masyarakat, bukan saya merendahkan masyarakat Indonesia, mohon maaf. Jadi salah satu yang menjadi kendala dari masyarakat Indonesia adalah ketika datang ke sebuah negara untuk bekerja pertama kali, ada yang namanya kultur shock. Itu saya kira yang paling utama. Kultur shocknya kenapa? Di sini itu ada cultural diversity ya. Jadi berbagai macam bangsa berkumpul di sini, dan juga di sini juga negara Timur Tengah atau Middle East itu pastinya jauh berbeda kebiasaan, adat dan segala macam di Indonesia. Nah, tantangan masyarakat Indonesia di sini adalah bagaimana mereka bisa menempatkan diri, kemudian bisa beradaptasi, dan selanjutnya dia resilient. Resilient itu berarti ketika seseorang bisa bekerja di sini lebih dari 10 tahun, saya 16 tahun setengah, 21 tahun, mungkin saya bisa katakan, bukan menyombongkan diri ya, bisa katakan saya mempunyai resilient yang tinggi walaupun kerja dimanapun. Nah, itu yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia ketika mau merantau kemanapun. Iya. Nah, bagaimana tantangan seorang ketua Permika adalah memperkenalkan masyarakat Indonesia yang baru datang ke sini. Kita harus memperhatikan mereka bagaimana ide-ide atau clue-clue atau tips-tips ya bagaimana untuk bisa survive di sini, untuk menghadapi cultural shock. Yang kedua mungkin menghadapi musim yang sangat panas. Bisa dikatakan ekstrim. Iya, panas, terlalu panas ya Mbak Chelsea, Iya, terlalu betul, dingin, iya. dan ditambah mungkin tapi saya maaf sekali lagi tidak merendahkan bangsa kita. Kadang-kadang ada istilah yang orang Indonesia itu kalau jauh-jauh itu kayaknya nggak enak gitu. Enak kan ngumpul bersama sama keluarga. Betul. Dan Terlalu itu nyaman. Terlalu nyaman dengan keluarga, enak, nggak mau jauh-jauh. Itu mindset itu yang harus kita rubah ya. Ya, kita rubah. Tadi kita sempat diskusi nih Pak di luar potak ya. Tadi kan katanya debatnya si calon ketua Permika ini ada di 2 tanggal. Iya. Boleh mungkin dijelaskan sedikit sebelum kita closing Oke, siap. podcast kita. Jadi setelah tanggal 29 kita umumkan sebagai penetapan calon ketua, maka calon ketua ini selama seminggu setelah ditetapkan bisa melakukan kampanye. Kampanye dalam hal ini bisa mempromosikan diri di media sosial, ke teman-teman, ke berbagai pokmas, silakan. Tetapi nanti kami punya 2 acara khusus, yaitu 2 kali pelaksanaan, kita bilang sebenarnya bukan debat ya, tetapi lebih kepada kampanye dan penyampaian visi misi dari masing-masing calon ketua. Nah, itu akan kita tempatkan di 2 tempat, di dua tanggal, yaitu tanggal 4 Oktober dan tanggal 11 Oktober. Dan itu ada perbedaan. Yang tanggal 4 Oktober ya teman-teman masyarakat Indonesia, nanti tanggal 4 Oktober itu bentuknya hybrid. Bentuknya hybrid, nanti mungkin hybrid itu yang hadir di KBRI ada, dan nanti yang hadir online ada.
Oke. Yang hadir di KBRI mungkin akan kita batasi, mohon maaf, dan karena kapasitas ya. Iya, betul. Tetapi yang hadir online pada saat hybrid boleh, silakan, yang mau hadir siapa saja. Perwakilan Pokmas itu tanggal 4 Oktober. Bedanya tanggal 4 Oktober itu nanti kita akan adakan kayak panelis. Kita sudah ada 3 panelis. Insya Allah bisa saya umumkan panelis yang akan hadir untuk tanggal 4 Oktober ya. Menarik ini. Menarik nih. Panelis. Nanti panelis itu siapa? juga akan kita berikan penawaran untuk mengajukan segmen pertanyaannya seperti apa. Oke. Nanti kita akan bagi. Baiklah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sekali lagi dengan Pak Jainal sudah Sama-sama. memberikan sedikit informasi, dan terima kasih juga untuk seluruh penonton podcast kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.